Assalamualaikum, bonjour la friends. Ya, ini adalah resep roti ala Prancis. Pokoknya ini bahannya gampang banget. Ini teman-teman bisa lihat ya. Cuman 4 bahan ini aja yang teman-teman butuhkan. Oke, pertama-tama kita larutkan dulu raginya dengan air seperti ini. Kemudian tepung terigu dan dicampur dengan semua bahan-bahan gula, garam, dan semuanya. Pokoknya kita aduk rata aja seperti ini. Setelah teraduk rata, kita masukkan ragi yang sudah tadi kita campur dengan air ya. Nah, setelah kita aduk-aduk, masukkan airnya sedikit demi sedikit, lalu kita olah lagi seperti ini. Pokoknya ini nggak usah pakai tenaga ya, yang penting udah tercampur kayak gini, udah. Terus didiamkan selama 2 jam. Nah, setelah itu aku mau, ini opsional aja, kalau teman-teman suka bisa tambahkan isiannya ya. Ini aku kasih dengan tomat kering, ada anggur kering sama leci kering ya di sini. Jadi aku mau potong-potong dulu untuk semua bahan-bahan keringnya ini. Teman-teman pokoknya bebas, mau dikasih ini juga nggak apa-apa, mau nggak juga nggak apa-apa ya. Nah, ini kita potong kecil-kecil dulu seperti ini. Kita campurkan semua bahan-bahannya, kemudian kita aduk. Ini aku kasih sedikit kayak minyak kayak gitu ya, ini minyak zaitun. Oke, setelah itu teman-teman jangan lupa untuk mencuci tangannya sebelum mengolah adonan ya, karena ini wajib banget tangan teman-teman harus bersih dan basah. Jadi nggak usah dilap kering tangannya, harus basah. Kalau nggak basah, jadi nanti pas ngadoninya itu tepungnya pada nempel ke tangan. Tapi kalau basah ini seperti ini ya tuh. Ini setelah 2 jam, jadi kita harus bolak-balik seperti ini. Ya sebenarnya agak-agak ribet ya, ribet tapi simple. Gimana ya, emang agak lama kalau bikin roti. Jadi kita 2 jam sekali harus seperti ini, dibulak-balik 4 kali, kemudian kita tutup kembali dan kita lihat lagi setelah 2 jam. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah pada mengembang kayak gini, lihat banyak gelembung-gelembungnya yang besar-besar kayak gitu. Jadi kita adonin lagi seperti yang pertama. Jadi dari sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang, pokoknya dibulak-balik lah ya kayak gitu sampai semuanya teraduk rata. Dan kemudian kita tutup kembali, tunggu sampai mengembang 2 jam kemudian. Pokoknya kalau bikin roti ini harus ekstra sabar ya teman-teman. Nah ini aku bikin lagi untuk versi panjangnya. Kalau ini aku nggak ada isian ya, polosan aja. Nah, karena nenekku suka banget sama roti, jadi dia bikinnya banyak buat stok ya. Ini aku oven selama 41 menit 200 derajat Celcius ya. Oke, selagi menunggu itu matang, kita taruh dulu ini untuk isian tadi yang udah aku potong-potong ya. Jadi kita masukinnya kayak gini teman-teman. Jadi dilipat-lipat seperti ini, kemudian dikasih di atasnya, kemudian dilipat lagi. Nah, ini nenekku kebetulan lagi bantu-bantu, dia lagi rajin. Biasanya dia mageran ya orangnya, tapi kalau misalkan bikin roti dia paling semangat, pasti ke dapur. Ini emang kesukaannya dia, jadi setiap pagi itu dia. Nah, jadi nenekku tuh seneng banget tiap pagi itu pengennya makan roti, terus salad yang kayak gitu-gitu. Nah, ini setelah 1 jam didiamin, jadi aku mau kasih satu geratan-geratan kayak gini di atasnya ya, agar jadi nanti matengnya langsung ke dalam jadi merata. Terus habis kita gerat-gerat kayak gini, kita taburi tepung terigu yang gunanya biar nanti permukaannya itu cantik kalau habis dipanggang. Oke, setelah itu kita panasin dulu. Nah, untuk ini kita wajib banget menggunakan panci besi seperti ini ya. Pokoknya terserah teman-teman mau panci apa aja, yang penting panci besi. Dan ini pancinya harus dipanasin terlebih dahulu di 230 derajat Celcius ya. Pokoknya harus panas banget, baru kita taruh di dalam oven. Jadi ini aku open selama 45 menit 230 derajat Celcius dan ini hasilnya. Pokoknya kalau misalkan teman-teman pakai ini, jadi nanti kulitnya itu crispy di luar kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini permukaannya itu kering, keras ya, dominan kayak gini, tapi dalamnya itu kayak empuk, kayak sejenis roti keras tapi luarnya itu kayak chips kayak gitu ya. Nah, ini aku mau potong dulu untuk yang panjang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, teksturnya di dalamnya itu kayak padat, nggak kayak roti tawar yang lembek, nggak kayak gitu ya. Nah, untuk stok, jadi biasanya aku kasih di hap-hap kayak gini dan aku taruh di freezer. Ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 minggu ya, teman-teman kalau taruh di freezer. Nah, ini nenekku biasanya kalau makan sama sop kental, terus kemudian kayak, ya pokoknya jam kayak gitu ya, yang buat roti-roti. Oke, selamat mencoba ya.